Hai. Oke, nama saya Fatma. Saya sebagai Commercial Performance Development di Courtlife. Dan saat ini saya sudah menikah dan mempunyai satu anak. Halo semua, aku Tri Wahyuni. Di Courtlife aku sebagai Operation Manager. Dan sekarang aku sudah menikah dengan 2 anak. Hai, aku Eva. Aku kerja di Courtlife sudah 10 tahun. Aku di bagian sales admin dan front office. Dan aku juga sudah menikah dan alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 putri. Oke, halo, nama aku Ita. Di Courtlife aku sebagai Assistant Manager Corporate Activation. Statusnya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nama saya Judy Tira Rahmania, sebagai Quality Assurance Assistant Manager di Courtlife. Sudah married dan sudah punya anak juga. Aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari, bekerja, urus anak, terus ya menjalankan hari-hari seperti biasa. Aktivitas sehari-hari, bekerja di Courtlife, kemudian membantu operasional di Courtlife, dan juga membantu keluarga. Sehari-hari pagi sampai dengan sore bekerja di kantor, kemudian kalau sudah di rumah ya membantu pekerjaan seperti PR anak-anak. Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga saya sebagai seorang pekerja di Courtlife. Aktivitas sehari-hari apa nih, dari berangkat dari rumah pagi-pagi ya sebagai working moms pastinya udah gerabak gerubuk ya, nyiapin untuk suami berangkat kantor, anak-anak mau berangkat sekolah, pun menyiapkan diri sendiri mau berangkat ke kantor gitu. Sampai kantor ya biasanya udah langsung buka laptop, sedikit chat dulu sama teman-teman di kantor, langsung fokus kerja di habis itu. Era Kartini adalah sesosok wanita yang luar biasa, inspiratif, yang memperjuangkan emansipasi wanita, dan saat ini kita telah mendapatkan hasil dari perjuangan RA Kartini. Kita sebagai wanita sudah bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian kita juga bisa mendapatkan pekerjaan yang setara, bahkan kita bisa dapat dengan sangat leluasa untuk menggapai cita-cita kita seperti apa yang kita inginkan. Terus role model saya juga sih, karena benar-benar jadi contoh perempuan itu harus kuat, harus bisa apa-apa mandiri. Kemudian beliau juga membuat buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kalau nggak ada Kartini zaman dahulu ya, Ibu Kartini zaman dahulu nggak memperjuangkan emansipasi wanita, belum tentu perempuan-perempuan zaman sekarang itu bisa semandiri sekarang. Bisa kerja, bisa dapat posisi yang tinggi juga di perusahaan, bahkan ada yang bisa punya perusahaan sendiri, dan lebih banyak opsi sih buat perempuan-perempuan di masa sekarang berkat perannya Ibu Kartini di zaman dulu itu. Peran Kartini dalam zaman modern ini sudah sangat seperti yang kita ketahui bahwa wanita saat ini sudah sangat berkembang, baik dalam hal pendidikan, mereka bisa menempuh pendidikan seperti dengan apa yang mereka inginkan, kemudian di dalam bidang pekerjaan juga mereka bisa menempati posisi-posisi, bahkan posisi-posisi yang tertinggi di perusahaan. Sebagai seorang ibu, mereka bisa mendidik anak-anaknya sehingga apa yang mereka cita-citakan terhadap anak-anaknya itu pun dapat mereka bisa capai dengan emansipasi wanita saat ini. Sebenarnya untuk saat ini sudah cukup ya. Sudah cukup. Pertama, wanita itu tidak dipandang sebelah mata di setiap pekerjaan apapun, termasuk di Courtlife. Operation juga bisa dilakukan oleh wanita, tidak hanya pada laki-laki atau pria. Dan Mungkin sebenarnya stereotip ya, pemikiran tentang sekarang ini nggak hanya di pemikiran kaum laki-laki sebenarnya, bahkan di pemikiran kaum wanita sendiri kadang-kadang tanpa sadar kita juga membandingkan antara working mom dan ibu rumah tangga gitu ya. Padahal sih sebenarnya dua hal tersebut sama aja gitu, mau jadi working moms ataupun mau jadi ibu rumah tangga punya value yang sama menurut saya gitu. Sehingga kalau mau diperjuangkan mungkin itu dulu deh, sebagai sesama wanita mungkin bisa saling menghormati gitu ya, bisa saling memberikan support baik
dengan posisinya sebagai working moms ataupun bekerja di rumah gitu, karena sama-sama punya value dan tanggung jawab yang besar sih kalau menurut aku. Hebat, tangguh. Kata pertama, pantas. Karena karir itu bukan untuk hanya kebutuhan pribadi kayak gitu, tapi juga nanti bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa ibunya bisa berkarya loh, kayak gitu. Ibunya bisa berkarya loh di luar rumahnya, kayak gitu, tanpa menghilangkan fitrahnya sebagai ibu di rumah tangga, kayak gitu. Itu salah satu bentuk aku, kenapa aku tetap berkarir, supaya juga bisa mencontohkan kepada anak-anak aku. Perempuan mengejar karir. Satu, khususnya kalau misalnya dia udah punya anak ya, ini pengalaman pribadi sih, itu sejujurnya banyak yang dikorbankan sebenarnya kalau perempuan yang ngejar karir. Kalau dia udah punya anak, dia harus bisa manage perasaannya, manage emosinya, karena selain di rumah ada fokus anak dan keluarga yang harus diurus, terus di kantor juga ada tanggung jawab yang harus dikejar. Jadi kayak bener-bener kuat dan hebat sih perempuan-perempuan yang bisa fokus manage dua pekerjaan dan tanggung jawab sekaligus, ngejar karir dan juga urus anak sama keluarga. Yang aku bisa bilang, apapun keputusan yang diambil, apakah mau berkarir ataupun menjadi ibu rumah tangga, well, every woman deserve untuk bisa mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya sih. Untuk menjaga keseimbangannya, tentu saja saya akan membagi waktu semaksimal mungkin agar tidak ada satupun yang dikorbankan, baik itu urusan pribadi saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, istri, dan juga pribadi saya sendiri, dan juga sebagai seorang karyawan di perusahaan saya. Pada akhirnya, there's no balancing kalau menurut aku gitu, tapi yang ada adalah gimana kita put skala prioritas. Artinya memang ini diperlukan support dari semua pihak gitu ya, termasuk dari keluarga dan lingkungan kerja sendiri gitu. Jadi ketika memang harus fokus dan membuat prioritas di pekerjaan, ya mungkin kita sendiri juga harus bisa memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa ada hal yang harus diprioritaskan. Begitupun sebaliknya, ketika memang harus memprioritaskan keluarga, kita pun memberikan penjelasan kepada atasan gitu ya, atau mungkin teman-teman di kantor untuk tahu kondisinya. Ya intinya adalah berkomunikasi yang baik dengan semuanya untuk menjaga balance-nya itu gitu, karena real balance yang benar-benar bisa seimbang itu nggak ada gitu. Itu hanya istilahnya hanya hanya ideal things lah gitu, tapi pada kenyataannya itu susah banget sih untuk dilakukan. Jadi sebisa mungkin ya berkomunikasi dengan lingkungan sekitar untuk dan put skala prioritas sih gitu. Dari keluarga sangat mendukung dan sangat mensupport dengan kasih sayang. Kemudian kalau di kantor juga dengan lingkungan kerja yang baik dan nyaman. Mendukung banget sih. Kalau di kantor, untungnya di core life itu masih hybrid working. Jadi benar-benar fleksibel buat kita wanita karir yang masih ngurusin anak. Jadi kita bisa koordinasi dari rumah untuk mengerjakan pekerjaan dari rumah. Jadi nggak harus ke kantor. Terus jadi di rumah pun anak masih bisa diurus, masih bisa antar jemput anak. Dan kalau misalnya memang giliran harus ke kantor, di rumah pun untungnya saya punya keluarga yang suportif juga, yang bisa bantu jaga anak. Terus ada asisten rumah tangga juga yang bisa bantu jaga. Jadi ya so far sih masih ke handle lah. Jangan ragu untuk mengejar karir kalian. Dan jangan lupa juga minta doa dari orang tua dan juga doa dari suami, karena ridho untuk kita karir ke luar itu ridho dari orang tua dan juga dari suami kita. Cari bahagianya gimana, jangan terlalu dipaksakan. Dan kalau memang ada kesulitan, ada ngerasa butuh bantuan, jangan pernah sungkan untuk minta tolong sama orang terdekat. Dan gak ada yang bisa dibilang bahwa ya life balance gitu. Pada akhirnya kita harus put prioritas mana yang menurut kalian yang perlu diutamakan gitu ya. Memprioritaskan mengejar karir itu juga nggak salah gitu, tapi untuk yang memilih untuk memprioritaskan keluarga juga nggak ada salahnya gitu. Jadi balik lagi, setiap orang punya prioritas masing-masing, kalian tahu mana yang terbaik untuk kalian. Jadi ya
duit heart aja mana yang mau dipilih gitu. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia, khususnya Kalian semua adalah wanita-wanita yang luar biasa, yang saat ini kalian bisa apapun yang kalian inginkan, kalian bisa capai dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini. Raihlah cita-cita kalian untuk para wanita-wanita Indonesia yang hebat. Hari Kartini ini membawa kita jadi perempuan yang berpribadi baik, hebat, kuat, tangguh, tidak cengeng. Sri Kandi Court Life memperlihatkan bahwa dengan dukungan yang tepat dari keluarga dan lingkungan kerja yang inklusif, segalanya menjadi mungkin. Mereka membuktikan bahwa dengan kekuatan, ketekunan, dan cinta, kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. bisa behind the scene gak sih Di? Tahu gak sih kayak apa? Kayak mau ditanya di kantor polisi kayak gini kayaknya ya. Gimana maksudnya? Nama Anda. Aku grogi. Nama. Tapi jangan senderan. Kebiasaannya kayak butuh senderan, kumaha ini. Oke, baik. Gila, studio jauh.